Squid Game Season 2 memang ampas. Tapi ada satu hal yang perlu kamu tahu, kalau sebenarnya Squid Games pernah terjadi di dunia nyata. Apa iya? Squid Games adalah salah satu serial Netflix yang kembali menjadi buah bibir penggemar film. Season 1 berakhir dengan sangat luar biasa karena memang ceritanya yang padat dari awal sampai akhir. Tapi Season 2 itu berakhir dengan ceritanya yang menggantung. Banyak yang bilang kalau Season 2 itu ceritanya memang kurang begitu bagus, dan banyak yang bilang kalau memang Season 1 itu better overall. Ini wajar karena kalau misalnya kita lihat secara keseluruhan, Season 2 itu menjadi jembatan untuk Season 3 yang menjadi akhir keseluruhan dari cerita Squid Games. Tapi di luar kualitas Season 2 yang dirasa banyak kurangnya, pernah nggak sih kalian bayangkan kalau semua yang terjadi di Squid Games itu juga pernah terjadi di dunia nyata? Atau singkatnya, Squid Games terinspirasi dari kejadian yang pernah terjadi di masa lampau. Jadi, Squid Games menceritakan tentang Seong Gi-hun, seorang pria parubaya yang mengalami krisis keuangan karena hutangnya yang menumpuk. Dan dia baru aja menjadi korban PHK dari Dragon Motors. Itu tempat dia bekerja selama 16 tahun terakhir. Kesialan Gi-hun itu nggak berakhir sampai sana. Karena ketika dia melakukan demo besar-besaran karena pemecatan massal bareng rekan-rekannya yang lain, pertama, salah satu rekannya itu tewas pada saat demo. Dan yang kedua, di hari yang sama, sang istri baru aja melahirkan anak pertama mereka. Jadi di titik itu, hidup Gi-hun semakin terpuruk dari sebelumnya. Beberapa hari setelahnya, tepatnya di stasiun kereta, Gi-hun disambut oleh orang misterius yang kemudian kita kenal sebagai The Salesman. Jadi intinya dia ngajak Gi-hun untuk main game anak-anak dari game tradisional dari Korea Selatan yang namanya Dakji. Gi-hun ditantang untuk bermain game itu. Kalau misalnya dia kalah, dia bakal digampar sama The Salesman. Tapi kalau misalnya dia berhasil menang, dia mendapatkan uang sebesar 100.000 won atau sekitar 1 juta rupiah. Dan bener aja, dia berhasil menang. The Salesman akhirnya ngasih duit itu ke Gi-hun dan menawarkan Gi-hun untuk bermain game selanjutnya. Tapi dengan hadiah uang yang jauh lebih besar. Dia juga memberikan kartu nama coklat dengan nomor telepon di baliknya. Kalau Gi-hun tertarik untuk berpartisipasi. Ya, siapa yang nggak tertarik? Gamenya gampang, tapi hadiahnya lebih gede. Sempat ngira kalau ini adalah jalan keluar yang menarik untuk bangkit dari keterpurukan Gi-hun selama ini. Tawaran itu justru menjadi malapetaka yang akan mengubah hidup Gi-hun untuk selamanya. Lewat serangkaian permainan di sebuah pulau misterius, sebanyak 256 orang bermain game yang sebenarnya sederhana. Tapi kalau kalah, ancamannya adalah nyawa. Banyak yang percaya kalau sebenarnya kisah gelap di serial Squid Game sesungguhnya terinspirasi dari kejadian nyata yang sama-sama mengerikan. Nama kejadian di dunia nyata ini dikenal dengan nama Brothers Home. Lantas, apakah benar Brothers Home ini merupakan Squid Game yang sesungguhnya? Brothers Home sendiri merupakan proyek yang dijalankan oleh pemerintah Korea Selatan untuk mempersiapkan negara tersebut sebagai tuan rumah Olimpiade musim panas tahun 1988. Proyek ini berlangsung sekitar dari tahun 1976 hingga 1987 dan diketuai oleh Park In-kyun, seorang mantan sersan tentara pada saat itu. Proyek ini bermaksud agar Korea Selatan terbebas dari para tunawisma, sehingga para tamu Olimpiade dari seluruh dunia yang datang ke negara itu pada saat itu tidak melihat hal buruk dari negara Korea Selatan. Sayangnya, fasilitas ini justru disalahgunakan dan menjadi peristiwa yang paling mengerikan dari sejarah Korea Selatan.
Jadi intinya, kasus Brothers Home dia mengumpulkan ribuan warga tunawisma dan tidak mampu di pusat kesejahteraan sosial yang menjadi tempat untuk menyembunyikan mereka dari dunia luar. Sehingga para visitor dari luar Korea Selatan tidak bisa melihat kekurangan dari negara tersebut karena banyaknya angka tunawisma di sana. Ya jelas aja, mereka yang masuk ke fasilitas ini itu punya harapan tinggi bahwa hidup mereka akan menjadi lebih layak dibandingkan ketika mereka hidup di luar sana. Alih-alih menjadi penyelamat hidup, tempat ini malah menjadi kamp konsentrasi yang menyiksa dan memperbudak sebagian besar dari mereka yang ada di sana. Bahkan ada juga yang diperkosa secara keji dan tidak manusiawi. Mereka diberi makanan yang tidak layak, seperti ikan basi dan tempat tidur yang sangat kecil. Nggak jarang dari mereka yang bahkan dikurung dan disiksa hingga mati oleh tempat kesejahteraan masyarakat tersebut. Menariknya, ada satu penyintas bernama Han Jong-sun yang masuk ke dalam kamp konsentrasi tersebut pada saat dirinya berusia 8 tahun. Bayangkan, dia berada di tempat keji tersebut dari usia 8 tahun. Untungnya, Han selamat dari kejadian naas tersebut, dan dia menjadi saksi hidup bagaimana orang-orang di dalam camp tersebut dijadikan budak. Peristiwa Brothers Home mengakibatkan sekitar 657 orang tewas. Sementara mereka, bagi para penyintas yang selamat, mereka harus terbelenggu dengan trauma yang sangat mendalam untuk waktu yang tidak bisa ditentukan. Brothers Home akhirnya ditutup pada tahun 1988. Kemudian pada tahun 1999, pada saat fasilitas tersebut dibongkar, pekerja konstruksi menggali di luar tempat fasilitas tersebut berdiri. Dan mengerikannya, mereka menemukan sekitar 100 tulang manusia. Kalau kita lihat dari tragedi tersebut, memang ada kemiripan antara Squid Game dengan kejadian Brothers Home yang mengenaskan itu. Baik dari Squid Game maupun dengan tragedi Brothers Home, itu sama-sama mengangkat tema eksploitasi dan dehumanisasi individu dalam situasi yang sangat amat menyedihkan. Di dalam Squid Games, para peserta dipikat ke dalam permainan yang mematikan dengan janji keuntungan finansial karena para pesertanya terlilit hutang yang jumlahnya amat sangat banyak. Squid Game menyoroti ketidaksetaraan sosial dan sejauh mana seseorang dapat melarikan diri dari ranah kemiskinan. Demikian pula dengan Brothers Home yang menargetkan populasi yang rentan, yang membuat mereka mengalami perlakuan yang amat tidak manusiawi dengan kedok kesejahteraan sosial. Jadi sekarang kita masuk ke pertanyaan besarnya. Apakah Squid Game benar-benar terinspirasi dari Brothers Home? Sayangnya, tidak sama sekali. Isu ini langsung dibantah oleh sutradara Squid Game sendiri, yaitu Hwang Dong-hyuk. Dia mengatakan kalau karyanya, yaitu Squid Game, itu hanya cerita fiksi belaka. Namun, dia mengaku kalau memang cerita Squid Game itu disesuaikan dengan kondisi ekonomi sosial yang terjadi di Korea Selatan belakangan ini. Jadi, kejadian yang ada di Squid Game itu memang relate dengan orang-orang yang ada di Korea Selatan sana. Dan membuat Squid Game itu banyak dihubung-hubungkan dengan kasus Brothers Home yang sama-sama meninggalkan trauma mendalam buat para penyintasnya. Nah, menariknya nih, si sutradara Squid Game itu mengakui satu hal yang cukup menarik. Karena karakter utama dari Squid Game, yaitu Seong Gi-hun, itu sebenarnya memang terinspirasi dari korban pemecatan massal Sangyang Motor Company pada tahun 2009. Jadi karakternya itu terinspirasi dari kejadian nyata di Korea Selatan. Jadi ceritanya pada saat itu, Sangyong Motor Company memecat sekitar hampir 40% karyawannya, sehingga menyebabkan demo besar-besaran. Sampai terjadi bentrok hebat antara polisi dengan mantan karyawan yang mengalami PHK. Kejadian ini berlangsung hingga 77 hari. Kejadian inilah yang kemudian menginspirasi Hwang Dong-hyuk untuk membuat karakter Seong Gi-hun. Ada fakta kedua nih yang menarik.
Ada juga kesamaan nama antara perusahaan yang memecat Gi-hun di serial Squid Game dengan kejadian nyata di tahun 2009. Kesamaannya itu satu, yaitu keduanya sama-sama menggunakan nama naga di perusahaannya. Di serial Squid Game, perusahaan yang memecat Gi-hun itu bernama Dragon Company. Sedangkan di dunia nyata, di kejadian pada tahun 2009, perusahaan yang membuat huru-hara itu bernama Sangyong, yang bila diterjemahkan artinya adalah Double Dragon atau dua naga. Fakta ketiga yang sebenarnya ini hanya teori ya, tapi bisa kita sangkut pautkan juga dengan kejadian nyata dengan Squid Game adalah baju peserta para korban di Squid Game yang sama-sama menggunakan baju terusan yang biasa dipakai oleh montir. Apakah ini cuma kebetulan atau sebenarnya sengaja? Silahkan tulis spekulasi kalian di kolom komentar. Meskipun Squid Game hanya cerita fiksi, sebenarnya kalau kita telaah dari awal season 1 sampai terakhir season 2, ada sebenarnya pelajaran yang bisa kita ambil dari serial tersebut. Pertama, yang jelas, jangan percaya sama mas-mas berjas dan berbaju rapi, kayak yang di gedung sana, yang memberikan iming-iming janji manis. Pelajaran yang kedua, yaitu yang pasti adalah untuk mengatur keuanganmu secara pasti dan terperinci, agar kamu tidak terlilit hutang seperti para korban di Squid Game, dan agar tidak tergiur dengan penawaran uang secara instan. Tulis di kolom komentar kira-kira cerita apa lagi sih yang harus kita angkat selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe channel Upstation Media dan gue Yosi. Sampai jumpa di video kita yang berikutnya.